Congratulations, Atlas, the biggest beach club in the world. So guys, sekarang aku berada di beach club terbesar di Asia dan mungkin terbesar di dunia. Start dari 5 juta sampai 15 juta. Dan untuk debit kita start dari 1 juta sampai 5 juta. General admission kita itu harganya 150.000, dapat 1 minuman. Biasanya ada coconut water, vodka sama beer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kita akan membacakan berita yang dibacakan oleh Bung Kameramen. Bung Kameramen dipersilahkan membacakan beritanya. Ya, Bung Alfian. Ini datang dari Sandiaga Uno, Bung Alfian. Jadi ini saya terkaget melihat video ini karena ya nanti coba kita lihat dulu Sandiaga memposting sesuatu di Reels Instagram ya Bung Alfian. Kita dengarkan. Congratulations, Atlas, the biggest beach club in the world. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ivan, karena Pak Ivan ini telah menggerakkan ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja langsung 800 dan tidak langsung lebih dari 1000 untuk warga-warga masyarakat lokal. Dan ini adalah bagian daripada pencapaian target kita 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024. Ya, Bung Alfian. Jadi Sandiaga Uno mengucapkan selamat kepada Atlas, Bung Alfian. Atlas itu adalah klub dekat pantai terbesar di dunia, Bung Alfian. Nah, ini Bung Alfian. Ini kan bisa dibilang orang kalau ke Bali itu destinasinya ke Atlas itu, Bung Alfian. Salah satu tujuan yang sering dituju oleh pelancong untuk datang ke Bali, salah satunya adalah ke Atlas itu. Nah, Atlas itu, klub itu ya Bung Alfian, tempat mabok. Kalau zina kita nggak tahu lah ya mereka di mana. Tapi yang paling parah itu adalah maboknya itu, Bung Alfian. Nah, menurut saya ketika ini diucapkan selamat, berarti kan bisa diduga Pak Sandiaga Uno tidak terusik dengan minuman keras yang ada di tempat itu, Bung Alfian. Nah, bagaimana respon awalnya, Bung Alfian? Ya, saya sesungguhnya ketika Bung Kameramen menyebut terkejut, saya juga heran. Karena saya waktu dulu masa-masa persiapan calon gubernur Jakarta, saya sempat langsung jumpa dengan beliau, ke rumah beliau, dan kita membincangkan bagaimana peran-peran posisi eksekutif kalau beliau menjadi gubernur atau wakil gubernur saat itu. Jadi kalau sekarang seperti ini ya kelihatannya ya sama halnya dengan kesediaan beliau menerima klub Coldplay ya. Iya. Nah, sama sebetulnya kalau saya lihat dengan ucapan dia seperti itu, dia mengucapkan selamat. Apalagi untuk penolakan terhadap Coldplay ini juga dia termasuk orang yang dengan keras meminta agar aparat begini-begini dan begitu-begitu. Saya pikir Pak Sandiaga Uno ini akhirnya saya ingin katakan mungkin ya Bung Kameramen aslinya begini orangnya. Innalillahi. Mungkin gitu kalau menurut saya. Iya, Bung Alfian. Memang kalau kita lihat ini ya kalau kita lihat dari sisi agama ya Bung Alfian. Karena sangat tidak pantas Bung Alfian bagaimana seolah-olah waktu Pilgub itu kan di framing seolah-olah Sandiaga Uno ini santri atau apa. Jadi saya melihat pengucapan dia terhadap Atlas ini mengapresiasi karena mungkin Bung Alfian dengan adanya Atlas itu bisa meningkatkan jumlah turis, jadi meningkatkan pariwisata di Indonesia khususnya di Bali. Nah ini gimana Bung Alfian? Maksudnya dia satu sisi senang, tapi kan satu sisi banyak anak bangsa yang mabok. Dari kan salah satu pintu masuk maksiat itu adalah minuman keras ya Bung Alfian. Kita nggak tahu ke depannya bisa narkoba, maksiat. Nah kalau Bung Alfian, ini mohon maaf ya untuk teman-teman penonton Bung Alfian yang di bawah umur, Atlas ini kalau Anda lihat Instagramnya itu akan zina mata kita. Nah itu Bung Alfian, karena di situ ditampilkan perempuan-perempuan yang tidak senonoh. Ya gitulah Bung Alfian. Gimana Bung Alfian? Ya yang jelas untuk Bapak Sandiaga Uno, saya juga terus terang masih belum cukup move on ya untuk melihat bahwa Anda kok jadinya begini gitu kok. Iya. Lalu pertanyaannya apakah gara-gara jadi menteri pariwisata kreatif gitu apa segala macam gitu ya. Yang jelas kalau ditanyakan kepada saya ini bagian daripada kata no way. Kita ingin menghadapi situasi ke depan ini pemimpin-pemimpin yang berkarakter di segala hal.
Kalau soal apa yang dilakukan, lalu kemudian Atlas punya rekam jejak, punya reputasi, punya agenda yang mungkin sangat tidak baik untuk pendidikan anak-anak kita, maka dari saya fenomena ini harus menjadi kata kunci. Jangan tahu-tahu kaget-kaget dengan asumsi melakukan seperti yang di Jakarta, tahu-tahu nanti Pak Anies Baswedan disandingkan dengan Pak Sandiaga Uno gitu kan. Juga saya pikir itu jangan sampai pernah terjadi yang begitu. Betul. Karena ini bagaimanapun akan sangat melukai dan mencederai sejarah penataan bangsa ini yang membutuhkan bukti bahwa negara ini diurus oleh orang-orang yang berwatak, berkarakter, dan mempunyai rekam jejak yang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu, Bung? Iya, Bung Alfian. Iya, yang saya sedih adalah mengapresiasi tempat maksiat. Itu tuh kata kunci yang saya, kok nggak habis pikir gitu. Makanya saya sangat sepakat dengan yang disampaikan Habib Rizik, revolusi akhlak, Bung Alfian. Karena kalau orang akhlaknya tidak benar, bisa dibilang, bisa dipastikan atau bisa diduga dia rajin maksiat, membiasakan maksiat, membiarkan maksiat. Nah, Bung Alfian, banyak pejabat, Bung Alfian, yang mungkin masih mengandalkan minuman keras, perjudian atau apa untuk tempat daerahnya. Dan itu yang sering kita bahas, Bung Alfian. Ketika ada bencana, ya kita tidak bisa menyalahkan takdir dari Allah, karena memang kita yang sendiri yang berbuat. Dan yang Ustadz almarhum Zainuddin Aizat sering ingatkan, lu yang mabok, banyak orang yang kena bencana. Ini gimana, Bung Alfian? Ya, yang jelas suasana seperti ini menunjukkan bahwa negara kita negara yang sedang sakit parah. Betul. Itu harus jadi perhatian, bahwa berurusan dengan masalah ini, maka fokus pemilu 2024 adalah untuk melakukan penyeleksian seluruh potensi kepemimpinan negeri ini, dari tingkat yang paling bawah RT sampai tingkat pucuk kepresidenan. Diharapkan semua pihak-pihak yang punya akses agar melakukan dorongan positif agar terpilihnya pemimpin kita yang berkarakter dan berpihak pada kepentingan bangsa dan negara. Nah, yang berikutnya tentunya fenomena Atlas sebagai tempat apa namanya, klub yang begitu. Ya mestinya bukan hanya Atlas saja, Bung Kamal. Betul. Mesti ada yang lain kan gitu. Dan ya boleh disebut juga tidak hanya ada di Bali saja. Betul. Tapi juga ada di tempat lain. Maka intinya buat pemirsa, keadaan kita memang membutuhkan satu bentuk reinforcement, butuh peneguhan secara kepribadian maupun kekeluargaan. Maka dari itu kepada kita semua bisa melihat persoalannya dengan lebih jauh lagi. Silahkan. Iya, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, bisa nggak sih, Bung Alfian, ke depannya kita punya pejabat yang benar-benar 0% gitu, Bung Alfian, mengandalkan tempat maksiat sebagai daya tarik pariwisata, tempat maksiat atau tempat mabok sebagai pemasukan daerah. Karena saya lihat, Bung Alfian, dari tahun ke tahun, ya klub-klub itu selalu ada. Bahkan yang mendemo atau minta klub ditutup, dihabisi seperti FPI. Nah, ini kan berbahaya, Bung Alfian. Di Jakarta misalkan ada beberapa klub atau 2 yang baru muncul, itu gede sekali, Bung Alfian. Nah, gimana kita bisa menstop itu? Kalau saya masih curiga pejabat kita yang sering ke sana. Iya. Silakan untuk closing, Bung Alfian. Ya, yang jelas sebuah situasi ini menuntut hubungan yang baik dengan Allah dan menjadikan Allah membesertai kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan kita mengingatkan, dan saya secara tegas, semoga perbincangan ini sempat terdengar oleh Pak Anies Baswedan. Manfaatkan waktu di Tanah Suci untuk memperkuat doa-doa sehingga kepemimpinan yang akan beliau pegang nanti akan dalam pertolongan Allah semata-mata. Amin, amin. Dan di backup juga oleh orang-orang yang membersamai. Sekian dibacain berita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.